Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari yang berbahagia ini, izinkan The Brondel kembali lagi menjawab pertanyaan, Bang, racun cocok untuk anak kayu itu apa? Mohon balas, Bang. Jadi secara prinsip bahwa anak kayu itu memang harus diberantas karena memang ada dua hal. Yang pertama bahwa biasanya anak kayu itu adalah memiliki buah. Rata-rata gulma yang berbuah adalah gulma yang akan menyerap unsur hara dalam jumlah cukup banyak. Apalagi dia berbunga dan berbuah, berarti serapan kaliumnya juga besar. Sehingga dan yang kedua, bahwa anak kayu juga akan menyerap air. Sehingga hal ini juga akan berpengaruh terhadap produksi atau pertumbuhan dari tanaman kelapa sawit yang kita budidayakan. Sehingga salah satu gulma yang harus diberantas ataupun sampai titik nol adalah anak kayu dan lalang. Lah, pertanyaannya adalah bagaimana racun apa yang cocok? Bahwa pilihan yang mungkin bisa kita gunakan untuk anak kayu. Sekali lagi bahwa anak kayu adalah gulma berkayu yang mana mengendalikannya sangat tergantung kayunya. Sebagai contohnya adalah melastoma, kemudian ada cledemia, itu juga anak kayu. Tapi juga ada misalnya pokok lainnya, putihan dan sebagainya juga termasuk anak kayu. Lah, pilihan racun atau pilihan herbisida yang bisa digunakan untuk anak kayu adalah yang pertama, racun yang pertama. Itu biasanya kita bisa menggunakan garlon. Garlon itu merek dagangnya. Kemudian bahan aktifnya adalah triklopir. Ada yang mati menggunakan garlon saja ataupun menggunakan bahan aktif triklopir dengan 30 cc per 15 liter air ataupun 2 cc per liter air juga biasanya mati. Ini juga bisa kita gunakan. Kemudian yang kedua adalah kita bisa menggunakan campuran antara racun biru ataupun paraquat yang dicampur dengan metilmesulfuron. Adalah bahwa misalnya konsep dasar dari mengendalikan gulma untuk anak kayu dengan menggunakan paraquat adalah biasanya kita menggunakan paraquat, misalnya paraquat berbanding metilmesulfuronnya itu adalah 1:16, karena pada dasarnya bahwa perbandingan ini adalah bagaimana paraquat akan untuk membombardir gulma berdaun lebar dan anak kayunya nanti akan meresap. Dan mungkin akan banyak orang berpikir bahwa paraquat adalah kontak, tapi metilmesulfuron sistemik. Kok ini Pak Pendi selalu menerangkan bertolak belakang. Pada kasus paraquat dan metilmesulfuron, misalnya kayak melastoma ataupun misalnya dan cledemia ataupun dikenal namanya sendudu itu, dia bergulma berdaun lebar, berkayu dan berbulu. Nah, ini bisa kita menggunakan campuran paraquat dan metilmesulfuron 1:10 sampai 1:20 atau banding 16. Tapi pada secara umum rata-rata di perusahaan biasanya menggunakan perbandingan 1:16 sebelum dilarang paraquat untuk di perusahaan, apalagi yang udah bergabung dengan ISPO dan RSPO. Nah, besarnya berapa? Maka besarnya rata-rata bisa pakai 85 gram. Nah, itu misalnya 80 cc paraquat ditambah dengan 5 gram metilmesulfuron, misalnya pakai gramoxone metsolindo, maka gramoxonnya 80 cc, metsulindonya adalah 5 gram. Ini juga bisa kita gunakan untuk untuk anak kayu. Kemudian yang ketiga pilihannya adalah menggunakan campuran antara surfaktan dan metilmesulfuron. Dalam hal ini biasanya merek dagangnya kita menggunakan Win yang metilmesulfuron yang granuler yang diemulsikan dulu, dilarutkan dulu sedikit. Lah, perbandingannya berapa? Biasanya kita bisa menggunakan 20 gram metilmesulfuron, dalam hal ini mereknya Win, ditambah 20 gram Win, 20 cc surfaktan. Namun kalau menggunakan 20 gram Win dan ditambah dengan 20 gram surfaktan, biasanya malah justru harus mengulanginya. Sehingga terkadang kita hanya menggunakan, kalau pengen sekali saja, maka kita menggunakan Win atau metilmesulfuron, dalam itu merek dagangnya Win, granuler Win ya, itu menggunakan 30 gram ditambah dengan 30 cc surfaktan per 15 liter airnya. Jadi kita bisa menggunakan campuran ketiganya. Namun di beberapa kasus untuk gulma berkayu yang bergetah ini memang agak susah untuk dikendalikan. Ada juga menggunakan sistem oles, itu juga bisa dicoba. Dan
terkadang di beberapa tempat gulma yang sama di tempat yang lain susah dikendalikan. Itu juga sangat tergantung serapan yang dimiliki oleh masing-masing gulma itu sendiri. Jadi sekali lagi, benang merahnya anak kayu bisa diberantas. Yang pertama adalah menggunakan bahan aktif triklopir, dalam ini adalah Garlon. Merek dagangnya biasanya Garlon atau Garlon ataupun apa ya, mungkin merek dagang yang lain juga banyak. Kemudian apa namanya, Garlon, Kenlon, nah itu. Kemudian ada juga yang kedua itu campurannya adalah paraquat dicampur metilmesulfuron dengan perbandingan 1:10 sampai dengan 1:16 saja mungkin akan lebih baik. Itu. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan campuran metilmesulfuron yang dicampur dengan surfaktan. Mungkin akan banyak orang bertanya, surfaktan itu apa sih sebenarnya? Surfaktan ini adalah sebuah campuran bahan dalam hal ini adalah herbisida yang bisa kita gunakan untuk campuran racun, khususnya herbisida yang berbentuk tepung granuler. Ini lebih bagus menggunakan surfaktan karena surfaktan adalah perekat, perata, dan penembus yang akan nanti membantu secara mematikan gulma itu secara sistemik. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di malam hari yang berbahagia. Mohon maaf, The Brondol kurang aktif karena baru selesai pindahan markas ini di Purwokerto, sudah pindah markasnya. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi sahabat The Brondol semuanya dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.